Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aldo Ragdia Diatama. Saya merupakan siswa dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 05. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya mengenai apa saja ancaman-ancaman yang terjadi terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu integrasi nasional. Nah, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan utuh. Ada berbagai macam pengertian integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti kata nasional dari bangsa, jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dari makna politisnya, integrasi nasional adalah suatu penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara Indonesia. Poin-poinnya harus dipelajari dalam integrasi nasional, antara lain syarat faktor pembentukan dan penghambat-penghambatnya. Nah, menurut saya, dengan posisi silang Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia, posisi silang pertahanan keamanan Indonesia memberi dampak positif atau sebagai pendukung integrasi nasional karena dapat memajukan bangsa Indonesia, bahkan mampu memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat dinomorduakan perannya, terutama peran dalam menunjang kemajuan serta terciptanya kedamaian dunia sesuai dengan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, posisi ini dapat membuat integrasi bangsa Indonesia juga terancam, sehingga seluruh masyarakat Indonesia harus wajib berjaga-jaga terhadap potensi tersebut. Nah, jadi di sini saya akan membeberkan mengenai apa saja sih ancaman-ancaman yang terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, ancamannya tersebut terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, ancaman dalam bidang militer, serta ancaman yang berkaitan dengan bidang non-militer. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai ancaman militer. Ancaman militer merujuk pada materi terhadap ancaman nasional. Ancaman militer berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Bentuk ancaman ini dinilai dan mempunyai kemampuan yang berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Menurut jurnal online Kuliah Kewarganegaraan undut.ac.id, integrasi nasional ancaman militer diberikan menjadi dua hal, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Ancaman militer dalam negeri contohnya itu disintegrasi bangsa, yaitu berbagai gerakan separatis yang didasarkan pada sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap suatu kebijakan pemerintah pusat. Adanya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia. Keresahan ini berpotensi membuat kerusuhan pada massa yang skalanya besar. Adanya perubahan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Makar atau pengkhianatan pemerintahan yang resmi atau konstitusional. Nah, berlanjut pada ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri terdiri dari pelanggaran yang terkait batas negara yang ditentukan oleh negara lain, adanya pemberontakan, senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi terorisme internasional. Dilansir dari modul Pendidikan Kewarganegaraan ums.ac.id, ini contoh-contoh ancaman terhadap negara yang termasuk ancaman militer. Yang pertama, sabotase. Sabotase merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara. Ancaman ini bertujuan agar dapat merusak instalasi militer dan objek vital nasional.
Hal ini menjadi satu ancaman yang perlu mendapat perhatian tinggi karena dapat membahayakan keselamatan bangsa. Nah, yang kedua yaitu spionase. Spionase merupakan ancaman militer dengan cara mengawasi atau memata-matai suatu negara. Spionase bertujuan untuk mencari dan mendapat dokumen rahasia militer suatu negara. Yang ketiga, aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini berarti dilakukan oleh suatu jaringan terorisme pada tingkat internasional. Kemudian mereka bekerja sama dengan terorisme lokal dan dalam negeri. Aksi terorisme dipahami sebagai tindakan pidana kriminal, tapi memiliki sifat khusus. Sifat khusus yaitu bergerak dan berkelompok, anggotanya memiliki instansi tinggi dan beroperasi secara rahasia. Mereka juga memiliki perangkat senjata canggih dan mematikan. Umumnya hal ini terjadi pada jaringan internasional. Terus ada pelanggaran wilayah atau aksi yang bermaksud aksi militer ini dilakukan dengan menggunakan kapal atau pesawat yang sifatnya non-komersial. Terus agresi. Agresi merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata. Aksi tersebut dilakukan oleh suatu negara terhadap negara sasarannya. Tujuannya adalah membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah di negara tersebut. Kemudian, membahayakan keselamatan segenap bangsa yang ada di negara sasarannya. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan terhadap berbagai ancaman-ancaman tersebut? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga diri dalam menerima atau hal-hal yang ada di internet. Nah, dari situlah ada juga berbagai permasalahan-permasalahan yang diakibatkan seperti ancaman-ancaman yang non-militer. Salah satunya yaitu ancaman sosial budaya. Nah, ancaman sosial budaya ini merupakan ancaman yang dapat mengubah kebiasaan yang ada di masyarakat kita, seperti gaya hedonisme, gaya sifat konsumtif, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya masuk melalui hal-hal seperti internet, media sosial, dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus kita waspadai. Dengan hal ini kita bisa menjadi negara yang dengan masuknya budaya-budaya luar, negara kita bisa saja lupa akan identitasnya sehingga kita tidak memiliki identitas yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama mempertahankan identitas negara ini, bersama-sama membangun negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Serta mari kita bersama-sama untuk selalu berwaspada terhadap ancaman-ancaman terhadap integrasi bangsa kita. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.